Maya duduk di tepi ranjangnya yang sudah berderit karena usia. Jam dinding tua di kamarnya berdetak pelan, seakan mengejek setiap menit yang ia habiskan dalam kesendirian. 7 tahun sudah berlalu sejak malam itu, malam di mana api melahap kapal pesiar di Pelabuhan Belawan, dan bersamanya ikut terkubur 2 jiwa yang paling berarti dalam hidupnya, Arman, suaminya, dan Selia, putri kecilnya yang baru berusia 6 tahun kala itu. Medan sore itu diguyur hujan deras. Atap seng rumah kontrakannya berisik dipukul butiran hujan, membuat Maya kembali pada suara-suara jerit dan teriakan panik yang dulu ia dengar di tengah kobaran api. Setiap kali hujan deras turun, ia merasa seolah berada kembali di dek kapal, berlari dengan kaki gemetar, mencari Arman dan Selia di antara kabut asap yang menyesakan. Namun yang ia temukan waktu itu hanyalah sepasang sepatu kecil Selia, tergeletak basah di lantai dek, penuh abu dan jelaga. Maya meremas kain jarit di pangkuannya, matanya basah, meski air matanya sudah kering begitu seringnya tumpah. Orang-orang bilang, waktu bisa menyembuhkan luka. Tapi baginya, waktu hanya memperdalam jurang rindu. Setiap hari ia hidup dengan luka yang sama, hanya semakin dalam, semakin menusuk. "Bu Maya, makan dululah, dari tadi belum disentuh." Suara ibu kosnya, Bu Nur, terdengar dari luar kamar. Maya tidak menjawab. Ia hanya memandangi piring nasi yang sudah dingin di meja kecil samping ranjang. Perutnya memang lapar, tapi setiap kali mencoba menyuap makanan, ia merasa ada batu besar menekan kerongkongannya. Banyak yang menyalahkannya. Keluarganya sendiri, bahkan mertua, pernah menuduhnya lalai, karena pada malam itu ia pergi sebentar ke kabin untuk mengambil selimut Selia. Saat kembali, api sudah menyambar, dan Arman serta Selia lenyap dari pandangannya. Tim pencarian hanya menemukan potongan jasad yang hangus, tak bisa dikenali. Semua laporan menyebut Arman dan Selia sebagai korban resmi. Namun, entah mengapa, di dalam hatinya Maya selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Mayat itu tidak pernah jelas milik siapa. Dan kalung kecil dengan liontin bunga matahari yang selalu dipakai Selia tidak pernah ditemukan. Maya sering mencoba mengusir pikiran itu, tapi bayangan wajah Selia yang lugu selalu datang di mimpinya. Seakan anak itu memanggil dari tempat yang jauh. Malam itu, setelah hujan reda, Maya keluar rumah berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit kota Medan. Ia sering melakukan itu bila tak bisa tidur, mencari keramaian untuk melupakan kesepiannya. Lampu jalan redup, suara kendaraan dari kejauhan samar-samar terdengar. Ia melewati kawasan kota lama, bangunan tua berlumut dengan keter kelupas berdiri bisu di kiri kanan. Bau tanah basah bercampur aroma gorengan dari pedagang kaki lima. Maya membenarkan selendangnya, menahan dingin, dan melangkah tanpa tujuan. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di ujung gang sempit yang remang, ia melihat sosok kecil. Seorang anak perempuan, kira-kira berusia 13 tahun, berdiri menunduk, seolah sedang menunggu seseorang. Rambutnya dikuncir 2, tubuhnya kurus, tapi yang membuat Maya hampir tak bisa bernapas adalah benda yang menggantung di leher anak itu. Sebuah gelang perak kecil, dengan ukiran bunga matahari di tengahnya. Gelang itu bukan benda biasa. Itu adalah hadiah ulang tahun yang Maya berikan pada Selia sebelum liburan ke kapal pesiar. Selia sangat menyukainya, sampai-sampai enggan melepas bahkan ketika tidur. Maya merasa darahnya berhenti mengalir. Jantungnya berdetak begitu keras hingga membuat dadanya sakit. Selia, suara Maya tercekat, nyaris tak keluar. Anak itu menoleh cepat. Wajahnya hanya terlihat sekilas dalam cahaya redup, namun cukup membuat Maya gemetar. Mata itu, senyum samar itu, terlalu mirip dengan Selia.
Tanpa pikir panjang, Maya melangkah cepat. "Celia, tunggu." Namun, anak itu seakan ketakutan, lalu berlari menyusuri gang. Maya berlari mengejarnya, terengah-engah, terhuyung karena tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. "Celia, nak, tunggu ibu." Langkah kaki kecil itu semakin jauh, membelok ke tikungan. Maya terus mengejar, dadanya panas, lututnya sakit, tapi tekadnya lebih kuat dari segalanya. Begitu sampai di tikungan, Maya hanya menemukan jalan buntu. Sunyi. Tidak ada siapapun. Nafas Maya tersengal. Matanya menatap liar, mencari kemana anak itu pergi. Tidak mungkin menghilang begitu saja. Gang itu sempit, tidak ada pintu atau lorong lain. Dengan tubuh gemetar, Maya menyandarkan diri ke dinding lembab, air matanya jatuh tanpa henti. "Tuhan, jangan mainkan aku lagi. Kalau itu benar Celia, tunjukkan padaku." Namun yang terdengar hanyalah suara air menetes dari talang bocor. Maya kembali ke rumah malam itu dengan tubuh lunglai. Namun dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Api yang 7 tahun lalu hampir padam. Api harapan. Sesuatu di dalam dirinya berbisik, anak itu memang Celia. Ia masih hidup. Dan Maya bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan mencari kebenaran. Hujan baru saja reda ketika Maya kembali melewati gang yang sama keesokan malamnya. Hatinya masih diguncang perjumpaan semalam, wajah itu, gelang itu, sorot mata yang begitu mirip dengan Celia. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Bayangan anak perempuan itu terus menghantui, seakan menuntutnya untuk tidak tinggal diam. Sejak subuh, Maya hanya duduk di kursi bambu rumah kosnya, memeluk tubuh sendiri, menatap kosong keluar jendela. Bu Nur sempat menegurnya karena sarapan yang tidak disentuh, tapi Maya tidak peduli. Seakan semua hal yang berhubungan dengan dunia nyata kini tak lagi penting. Yang nyata baginya hanyalah sosok kecil yang muncul di ujung gang semalam. Sore menjelang malam, Maya kembali melangkah. Lampu-lampu jalan menyala redup, dan aroma tanah basah masih terasa di udara. Di pikirannya hanya ada satu tekad, menemukan kembali anak itu. Gang kota lama dipenuhi dinding kusam dengan cat yang mengelupas, beberapa rumah tua berdiri rapuh dengan jendela kayu yang lapuk. Ada pedagang sate di pojokan, asapnya mengepul ke udara, bercampur dengan aroma minyak goreng dari warung kecil. Maya memperhatikan setiap detail, matanya tajam, penuh harap menemukan sosok yang ia cari. Namun malam itu, tidak ada anak kecil di ujung gang. Maya menunggu lama. Ia berjalan bolak-balik, hingga beberapa orang sekitar menatap heran. Seorang ibu paruh baya yang sedang menjemur pakaian di beranda rumah akhirnya menyapa. "Mau cari siapa, Bu?" Maya tersentak, kemudian mendekat. "Bu, semalam saya lihat ada seorang anak perempuan di gang ini. Rambutnya dikuncir 2, pakai gelang perak di tangannya. Apa ibu kenal?" Wanita itu mengerutkan dahi. "Anak perempuan? Di sini banyak anak kecil, Bu." Tapi kalau rambut dikuncir 2 gelang perak, ia berpikir sejenak. "Saya kurang tahu. Tapi beberapa kali memang ada anak-anak suka main ke sini, bukan warga sini juga." Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan kekecewaan. "Bu, kalau boleh tahu, anak itu kira-kira dari mana?" Maya memaksa. Wanita itu menggeleng. "Kurang paham, Bu. Kalau main, ia datang begitu saja, lalu hilang lagi." Maya hanya bisa mengangguk. Hatinya semakin gelisah.
Ia tahu apa yang dilihat semalam bukan sekadar ilusi. Itu nyata. Malam berikutnya, Maya kembali ke gang yang sama. Kali ini ia membawa sekotak kecil makanan ringan, berharap bisa menarik perhatian anak-anak. Ia duduk di bangku kayu dekat warung kopi, pura-pura menunggu seseorang. Matanya awas, menatap setiap anak yang lewat. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Tidak ada tanda-tanda. Maya mulai lelah. Ia hendak bangkit pergi ketika tiba-tiba ia mendengar suara tawa kecil dari arah belakang rumah tua yang sudah lama kosong. Suara itu membuat darahnya berdesir. Ia berlari kecil mendekat, menahan degup jantung yang melonjak. Dari celah dinding reot, ia melihatnya. Seorang anak perempuan sedang duduk di lantai rumah kosong, ditemani 2 anak lain yang lebih kecil. Anak itu yang ia lihat semalam. Rambutnya masih dikuncir 2. Dan di tangannya, jelas terlihat gelang perak dengan ukiran bunga matahari. Maya hampir menjerit. Ia menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh deras. "Celia," bisiknya. Namun sebelum ia bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba terdengar suara laki-laki dewasa dari dalam rumah itu. "Hei, cepat bereskan barang-barang. Jangan lama-lama di sini." Anak-anak itu langsung berdiri, tampak ketakutan. Maya melihat sosok pria berjaket lusuh keluar membawa karung hitam. Wajahnya keras, tatapan matanya tajam. Ia menepuk pundak anak-anak itu kasar. "Ayo cepat. Jangan bikin masalah." Maya bersembunyi di balik dinding, jantungnya hampir meledak. Ia ingin keluar dan menarik Celia, tapi kakinya gemetar hebat. Suara hatinya berteriak, "Lakukan sekarang." Tapi tubuhnya kaku, ketakutan. Pria itu menggiring anak-anak keluar lewat pintu belakang, berjalan menuju arah jalan besar. Maya buru-buru mengikuti dari kejauhan, langkahnya berusaha senyap. Mereka menyusuri jalan sempit yang becek setelah hujan. Anak-anak berjalan menunduk, seolah terbiasa dengan perintah kasar pria itu. Maya melihat Celia, atau anak yang ia yakini Celia, menggenggam gelang peraknya erat. Setiap detik terasa panjang. Ketika mereka sampai di pertigaan jalan, pria itu menoleh ke belakang, seakan menyadari sesuatu. Tatapan matanya tajam menembus gelap, hampir membuat Maya jatuh karena panik. Untunglah sebuah becak motor lewat, suaranya bising, sehingga perhatian pria itu teralihkan. Maya bersembunyi di balik tiang listrik, menahan napas. Anak-anak lalu digiring ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggir jalan. Pintu besi berkarat ditutup rapat setelah mereka masuk. Maya berdiri terpaku. Matanya menatap pintu itu lama sekali. Jantungnya masih berdegup liar, tapi hatinya berteriak penuh kepastian. Di dalam rumah itulah rahasia besar terkubur. Malam itu, Maya pulang dengan langkah gontai. Kepalanya penuh pertanyaan. Siapa pria itu? Kenapa Celia ada bersamanya? Dan mengapa Celia tidak kembali padanya selama 7 tahun ini? Namun satu hal yang tak terbantahkan, ia telah menemukan jejak besar. Keesokan paginya, saat matahari baru terbit, Maya kembali ke gang itu. Ia berdiri di depan rumah kontrakan tua dengan pintu besi berkarat. Namun kini rumah itu tampak sepi, seperti kosong. Ia mencoba mengintip lewat celah jendela, tapi tirainya tertutup rapat. Lalu terdengar suara batuk tua dari rumah sebelah. Seorang lelaki tua dengan tongkat kayu sedang duduk di kursi rotan. Ia menatap Maya lama, lalu berkata pelan, "Kau cari orang di rumah itu?" Maya tersentak. Ia menoleh cepat. "Iya, Pak, semalam saya lihat ada beberapa anak masuk ke sana."
Termasuk, suaranya tercekat, "Anak saya." Lelaki tua itu tersenyum getir. "Kalau begitu, kau sudah terseret ke dalam urusan yang berat, Bu." Maya bingung. "Maksud Bapak?" Lelaki itu menatap jauh ke jalan, seakan tak ingin didengar. Suaranya lirih, nyaris berbisik. "Pria yang kau lihat semalam, dia bukan orang sembarangan. Banyak anak hilang di sekitar sini, lalu entah bagaimana, mereka muncul bersamanya. Kalau kau yakin itu anakmu, jangan gegabah. Kau bisa kehilangan dia untuk kedua kalinya." Maya membeku. Kata-kata itu menusuk dalam. Tubuhnya gemetar, darahnya seperti membeku. Namun di dalam hatinya, tekadnya semakin membara. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Karena ia tahu, Celia masih hidup. Dan di balik rumah kontrakan tua itu, tersimpan kebenaran yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Langit Medan sore itu berwarna kelabu. Angin membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Maya berdiri di depan rumah kontrakan tua dengan pintu besi berkarat itu, tubuhnya kaku. Ia tak mampu mengalihkan pandangan. Bayangan semalam, sosok anak perempuan yang diyakininya Celia, terus menari di pelupuk mata. Namun suara laki tua di sebelah rumah masih terngiang. "Kalau kau yakin itu anakmu, jangan gegabah. Kau bisa kehilangan dia untuk kedua kalinya." Maya memandang lelaki tua itu. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi sorotnya tajam. Tongkat kayu menemaninya duduk di kursi rotan yang sudah rapuh. Dengan langkah ragu, Maya mendekat. "Pak, tolong, saya butuh penjelasan. Apa maksud Bapak? Siapa sebenarnya laki-laki itu?" Lelaki tua itu terdiam lama. Ia menarik napas dalam, lalu berkata lirih, "Namanya Danu. Orang-orang di sini mengenalnya sebagai pemulung, tukang rongsokan. Tapi aku tahu, itu hanya topeng. Sebenarnya ia orang yang punya urusan besar dengan seseorang di masa lalu." Maya menelan ludah. "Maksud Bapak, orang macam apa dia?" Lelaki tua itu menatap lurus ke mata Maya. "Orang yang tak segan memperdagangkan anak-anak." Kata-kata itu menghantam dada Maya seperti palu. Tubuhnya goyah, hampir jatuh. Tidak mungkin. Percaya atau tidak, itu kenyataan. Banyak anak di sekitar sini yang hilang. Ada yang kembali, tapi tidak pernah sama lagi. Ada juga yang tak pernah kembali. Kau beruntung semalam sempat melihatnya. Itu berarti kau masih punya kesempatan." Maya meremas ujung selendangnya, tangannya gemetar. "Tapi, kenapa Celia ada di sana? Kenapa dia bersama orang itu?" Lelaki tua itu menatap Maya lama sekali, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau kau benar-benar ingin tahu, mungkin sudah saatnya kau mendengar sesuatu tentang masa lalu suamimu." Maya terperanjat. "Suami saya?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Aku mengenal Arman. Setidaknya, aku mengenal orang-orang yang dulu dekat dengannya." Jantung Maya berdegup keras. Rasanya mustahil. Arman, sosok yang ia kenal penuh kasih sayang, ayah yang penyayang, bagaimana bisa nama suaminya terseret dalam percakapan yang gelap begini? "Pak, jangan main-main dengan saya. Suami saya, dia sudah meninggal 7 tahun lalu. Dia dan putri saya," suara Maya pecah, "hilang saat kapal pesiar terbakar di Belawan." Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Mungkin itulah yang selama ini kau percaya. Tapi kebenaran kadang jauh lebih rumit dari yang kita sangka." Maya mendekat, matanya penuh air mata.
Apa maksud Bapak? Katakan yang sebenarnya. Apa hubungannya Danu dengan suami saya? Lelaki tua itu menatap sekeliling, seakan takut ada telinga lain yang mendengar. Ia mencondongkan tubuh, suaranya berbisik. Danu dulu adalah tangan kanan seorang pengusaha gelap yang punya banyak hutang budi dengan Arman. Maya terdiam, kepalanya berputar. Suamimu bukan hanya seorang karyawan biasa di perusahaan pelayaran, Bu. Ia punya utang besar pada orang-orang berbahaya. Dan saat kapal pesiar itu terbakar, aku menduga itu bukan sekadar kecelakaan. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya naik turun tak teratur. Tidak mungkin. Arman tidak pernah cerita apapun pada saya. Tidak pernah. Lelaki tua itu menatapnya iba. Mungkin dia ingin melindungimu. Tapi kenyataan tidak bisa disembunyikan selamanya. Kalau benar anakmu masih hidup, maka jawabannya ada pada Danu. Dan kalau kau berani mencari, mungkin kau akan menemukan kebenaran tentang Arman yang selama ini kau tidak tahu. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terus bergema di kepalanya. Suamimu punya utang besar, tangan kanan seseorang, kebakaran itu bukan kecelakaan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto lama Arman dan Celia yang tergantung di dinding. Air matanya jatuh tanpa henti. Arman, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Apakah kau benar-benar meninggalkan aku? Bayangan wajah Arman muncul dalam ingatannya, senyum hangatnya, cara ia menggendong Celia, tutur katanya yang selalu lembut. Mustahil Arman terlibat dengan orang-orang gelap. Mustahil. Tapi kenapa ada anak kecil mirip Celia bersama orang seperti Danu? Maya memukul dadanya sendiri, berusaha menahan perasaan yang bergolak. Kalau benar Celia masih hidup, aku akan menemukannya. Apapun yang terjadi. Bahkan jika harus membuka semua luka lama. Keesokan harinya, Maya kembali ke gang itu. Rumah kontrakan tua terlihat tetap sepi, tapi kali ini Maya memberanikan diri mendekat. Ia menempelkan telinga ke pintu besi, namun tidak terdengar suara apapun. Saat ia hendak pergi, tiba-tiba pintu rumah sebelah terbuka. Lelaki tua dengan tongkat kayu itu keluar, menatap Maya. Kau kembali, katanya tenang. Maya mengangguk. Saya harus tahu lebih banyak, Pak. Tolong, apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu? Apa hubungannya Arman dengan semua ini? Lelaki itu menatap Maya lama, lalu berjalan perlahan dengan tongkatnya. Ikut aku. Mereka berjalan melewati gang sempit, hingga sampai ke sebuah warung kopi tua di ujung jalan. Lelaki itu duduk, lalu memberi isyarat agar Maya duduk di depannya. Dengan suara lirih, ia mulai bercerita. 7 tahun lalu, sebelum kebakaran kapal itu, aku pernah melihat Arman bersama Danu di pelabuhan. Mereka berbicara dengan seorang pria berjas, wajahnya tegang. Aku tidak mendengar isi percakapan, tapi aku ingat jelas tatapan Arman, tatapan orang yang terjebak. Sejak hari itu, aku tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Maya mendengarkan dengan tubuh gemetar. Aku tidak tahu apa kesepakatan mereka. Tapi yang jelas, setelah kapal itu terbakar, Danu masih sering terlihat di sekitar sini. Dan beberapa kali, aku mendengar dia menyebut nama Arman. Seolah-olah Arman tidak pernah benar-benar mati. Kepala Maya berputar. Hatinya seperti dihantam badai. Arman tidak mati? Kalau itu benar, berarti selama 7 tahun ini ia hidup dalam kebohongan. Maya menutup wajahnya dengan tangan, menangis keras. Kenapa?
Kenapa dia tega meninggalkan aku? Tega membiarkan aku berduka sendirian. Lelaki tua itu menatap Maya dengan sorot penuh iba. Mungkin kau akan menemukan jawabannya sendiri. Tapi ingat, jalan yang kau pilih berbahaya. Kalau benar Arman masih hidup, maka dia hidup dalam bayang-bayang yang gelap. Maya mengangkat kepalanya, air matanya masih mengalir. Namun matanya kini menyala dengan tekad. Biar gelap sekalipun, aku akan menembusnya. Aku harus tahu kebenaran. Aku harus menemukan Selia. Malam itu, Maya kembali ke rumah kontrakan tua. Ia berdiri di balik tiang listrik, menunggu berjam-jam. Jalanan semakin sepi, udara semakin dingin. Tiba-tiba, sekitar tengah malam, pintu besi itu berderi terbuka. Dari dalam, muncul sosok Danu. Ia menenteng sebuah tas hitam besar, wajahnya penuh kecurigaan. Maya menahan napas, tubuhnya menegang. Ia tahu, inilah saatnya. Ia harus mengikuti Danu. Karena di balik langkah laki-laki itu, tersimpan kunci menuju kebenaran. Udara berastagi sore itu menusuk dingin, kontras dengan panasnya kota Medan yang baru saja Maya tinggalkan. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti deretan ladang sayur dan pepohonan pinus di lereng bukit. Di kejauhan, Gunung Sinabung berdiri gagah, menyisakan kepulan asap putih dari kawahnya. Maya memeluk tubuh dengan selendang tipis, berusaha menahan gigil, tapi hatinya jauh lebih bergetar daripada tubuhnya. Ia tidak pernah menyangka, jejak yang diikuti dari Danu membawanya sejauh ini, ke Brastagi, kota sejuk yang selalu menjadi tempat liburan keluarga kecilnya dulu. Ironis, karena disinilah, di sebuah rumah besar bergaya kolonial yang berdiri di tepi jalan menanjak, ia akhirnya melihat sosok yang selama 7 tahun ini ia kira telah hilang di telan api. Arman. Suaminya. Maya berdiri di balik pohon besar, tubuhnya kaku, jantungnya seperti dipukul palu bertalu-talu. Dari celah pagar besi yang berkarat, ia melihat seorang lelaki tengah menuntun seorang gadis remaja keluar rumah. Gadis itu. Selia, bisik Maya, suara tercekat. Anak itu sudah tumbuh besar, wajahnya lebih tirus, rambutnya panjang terurai, tapi sorot matanya tak mungkin salah. Itu anaknya. Darah dagingnya. Maya menutup mulut dengan tangan, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan rasa syukur sekaligus marah yang membuncah. Ia ingin berlari menerobos pagar, memeluk Selia erat-erat. Namun pandangannya kemudian terhenti pada sosok pria di samping Selia. Arman. Ia tampak berbeda. Rambutnya lebih panjang, tubuhnya lebih kurus, wajahnya penuh garis-garis tegang yang tidak pernah ada dulu. Namun yang paling membuat Maya teriris adalah sorot matanya, dingin, penuh rahasia. Mata itu bukan lagi milik suami yang dulu selalu menatapnya dengan kasih. Maya menunggu mereka masuk mobil, lalu perlahan mengikuti dari kejauhan dengan becak motor sewaan. Ia tidak peduli dingin menusuk atau rasa takut yang terus menghantui. Yang ia tahu, semua jawabannya ada pada lelaki itu, malah menjelang ketika akhirnya mobil Arman berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir jalan, dekat pasar Brastagi. Maya menunggu beberapa saat, lalu memberanikan diri masuk. Restoran itu sepi. Hanya ada Arman dan Selia duduk di meja pojok, berbicara pelan. Selia sesekali tertawa kecil, tapi Arman selalu menoleh ke sekeliling dengan waspada. Maya berdiri di pintu, kakinya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin memanggil nama anaknya. Tapi lidahnya keluh. Akhirnya, dengan seluruh tenaga yang tersisa,
ia melangkah. Suara sandal jepitnya beradu dengan lantai keramik, memecah keheningan. Arman mendongak. Matanya melebar. Wajahnya pucat seketika. Maya, suaranya nyaris berbisik, penuh keterkejutan. Celia menoleh. Ia menatap Maya dengan bingung, lalu menoleh ke Arman. Ayah, siapa dia? Maya menutup mulutnya, air matanya jatuh deras. Nak, aku ibumu. Celia membeku, wajahnya pucat. Ibu? Arman bangkit berdiri cepat, tubuhnya kaku, suaranya bergetar. Maya, jangan lakukan ini di sini. Maya melangkah maju, tangannya terulur ke arah Celia. Sayang, ini ibu. Ibu masih hidup. Ibu mencarimu 7 tahun, nak. Namun sebelum tangannya menyentuh Celia, Arman menepis kasar. Jangan sentuh dia. Maya terhuyung, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Arman dengan mata penuh luka. Kenapa? Arman? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau meninggalkanku? Celia menatap keduanya bergantian, wajahnya penuh kebingungan. Ayah, apa maksudnya? Dia siapa? Katanya ibu sudah mati. Maya hampir roboh mendengar kalimat itu. Arman, suaranya pecah. Kau bilang aku mati? Kau bilang aku tidak ada. Arman mengepalkan tangan, wajahnya gelap. Maya, ini bukan tempatnya. Kalau kau mau bicara, kita bicara nanti. Jangan di depan anak. Maya menjerit, suaranya serak, penuh amarah dan kepedihan. Anak? Itu anakku, Arman. Celia itu anakku. Kau sudah rampas 7 tahun hidupku, sekarang kau mau rampas juga kasih sayangnya padaku? Suasana restoran mendadak sunyi. Pelayan yang tadi membersihkan meja terhenti, menatap mereka dengan kaku. Celia menunduk, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Malam itu, setelah ketegangan tak tertahankan, Arman akhirnya menyeret Maya keluar restoran, menjauh dari Celia. Mereka berdiri di halaman parkir, angin dingin berastagi menusuk tulang. Arman menatap Maya lama, lalu berkata dengan suara rendah, penuh amarah terpendam. Kau seharusnya tidak mencariku. Kata-kata itu seperti belati menusuk jantung Maya. Apa maksudmu? Kau suamiku. Kau ayah dari anakku. Bagaimana bisa kau bicara begitu padaku? Arman menghela napas berat, menatap langit malam seakan mencari jawaban di sana. Kau tidak tahu apa-apa, Maya. Hidupku, hidup kita, sudah hancur 7 tahun lalu. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Itu adalah caraku menghapus masa lalu. Aku tidak bisa kembali lagi. Maya menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya berguncang. Jadi benar, kau sengaja meninggalkanku? Kau sengaja membuatku percaya kau mati bersama anak kita. Arman menatap Maya dengan sorot mata dingin. Aku tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Maya menjerit. Kau selalu punya pilihan, Arman. Dan kau memilih meninggalkan aku dalam kesedihan. 7 tahun aku hidup dalam gelap, menanggung rasa bersalah, menanggung caci maki keluarga karena dianggap lalai, sementara kau hidup tenang di sini bersama anakku. Arman terdiam, wajahnya tegang. Air mata Maya jatuh deras. Kalau kau tidak ingin aku, setidaknya kau harus mengembalikan anakku. Celia harus kembali padaku. Arman melangkah maju, menatap tajam.
Celia bukan milikmu lagi. Dia tidak akan mengenalmu. Dia sudah kubesarkan sendiri, jauh dari segala kebusukan masa lalu. Kau tidak berhak merebutnya dariku. Maya hampir roboh. Kata-kata itu menghancurkan seluruh sisa kekuatannya. Namun di balik luka itu, sebuah api mulai menyala. Ia tahu, pertempurannya baru dimulai. Jika Arman ingin menjauhkan Celia darinya, maka Maya akan berjuang dengan seluruh jiwa untuk merebut anaknya kembali. Hujan turun deras di Brastagi malam itu. Rintiknya memantul di jalanan berbatu yang licin, sementara angin dingin menusuk tulang. Di dalam rumah besar bergaya kolonial itu, suasana lebih dingin daripada udara luar. Maya duduk di ruang tamu, tubuhnya gemetar karena bukan hanya dingin, melainkan karena luka yang terus menganga. Setelah pertengkaran sengit di restoran sore tadi, Arman akhirnya menyerah membiarkannya masuk ke rumah, tapi hanya karena Celia bersikeras. Celia kini duduk di kursi seberang, wajahnya bingung, matanya bengkak oleh tangis. Sesekali ia menatap Maya, lalu menunduk lagi, seolah takut menatap terlalu lama. Arman berdiri di dekat jendela, punggungnya membelakangi keduanya. Hening membekap ruangan. Maya akhirnya bicara, suaranya lirih namun penuh getaran. Celia. Sayang, dengar ibu. Aku tidak mati. Selama 7 tahun ini ibu selalu mencari kamu. Ibu tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berharap. Air mata Celia mengalir. Tapi, ayah bilang ibu sudah meninggal. Ayah bilang ibu meninggalkan kami. Maya tersentak, menoleh ke Arman. Apa? Kau bilang aku meninggalkan kalian? Arman tetap diam, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Maya menggenggam kedua tangannya erat, lalu kembali menatap Celia. Itu tidak benar, Nak. Malam itu, aku berlari mencarimu di tengah api. Aku hampir mati karena sesak, tapi aku tidak pernah berhenti berlari mencarimu. Ibu tidak pernah meninggalkanmu. Celia menutup wajah dengan kedua tangannya, tangisnya pecah. Aku bingung, aku tidak tahu harus percaya siapa. Arman akhirnya menoleh, suaranya tajam. Cukup, Maya. Jangan kacaukan pikiran anakku. Maya bangkit berdiri, tubuhnya gemetar karena marah. Anakmu? Dia anak kita, Arman. Kau tidak bisa menghapus darah yang mengalir di tubuhnya. Kau tidak bisa menyingkirkan aku dari hidupnya. Arman melangkah maju, menatap Maya dengan sorot mata dingin. 7 tahun aku yang membesarkannya. Aku yang melindunginya dari bahaya, dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Kau di mana? Kau sibuk meratap di medan, sementara aku mati-matian menjaga dia. Maya menjerit, air matanya jatuh deras. Aku sibuk meratap karena aku percaya kalian mati. Aku percaya kau dan Celia terbakar malam itu. Kau tahu rasanya hidup 7 tahun dengan keyakinan itu? Kau tahu rasanya setiap malam mendengar jerit anak sendiri dalam mimpi. Celia menatap keduanya, wajahnya semakin pucat. Berhenti, tolong berhenti. Hening mendadak menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar, jatuh menimpa genteng rumah. Maya menunduk, lalu berlutut di depan Celia. Ia meraih tangan putrinya yang dingin. Sayang, aku tahu kamu bingung. Aku tahu kamu tidak tahu harus percaya siapa. Tapi lihatlah mataku, ini mata yang sama yang dulu setiap malam menidurkanmu, yang selalu mencium keningmu sebelum tidur. Ingat, Celia, aku ibumu. Celia menatap Maya lama,
Air matanya terus jatuh. Hatinya jelas berperang. Ada sesuatu dalam tatapan Maya yang begitu familiar, begitu hangat, sesuatu yang tidak pernah ia temukan bahkan dalam perlindungan Arman sekalipun. Arman melangkah maju, menarik tangan Celia dari genggaman Maya. Cukup. Jangan racuni dia dengan kata-katamu. Dia sudah cukup bahagia bersamaku. Aku tidak akan biarkan kau merusaknya. Maya berdiri, menatap Arman dengan sorot membara. Kau bisa larang aku, Arman. Tapi kau tidak bisa melarang ikatan darah. Kau tidak bisa melarang hati seorang anak yang merindukan ibunya. Malam itu Celia menangis sampai tertidur di kamarnya. Maya duduk di lantai depan pintu, sementara Arman berdiri di ujung lorong, memandangi dengan tatapan kelam. Kau harus pergi, Maya, kata Arman pelan. Kalau kau tetap di sini, kau akan membahayakan dia. Orang-orang itu masih mencariku. Mereka tidak akan ragu melukai Celia kalau tahu siapa dia sebenarnya. Maya menoleh cepat. Orang-orang itu? Siapa mereka? Apa urusannya denganmu? Arman terdiam, wajahnya menegang. Kau tidak akan mengerti. Cukup tahu saja, aku lakukan ini semua untuk melindungi dia. Maya berdiri, menatap Arman dengan air mata berkilat. Kalau kau benar ingin melindungi Celia, kenapa kau harus membohonginya? Kenapa kau harus menghancurkan hidupku? Arman tidak menjawab. Ia berbalik, masuk ke kamarnya, meninggalkan Maya sendiri dalam lorong gelap. Keesokan paginya, saat matahari menembus kabut tipis berastagi, Maya terbangun oleh suara lembut. Celia berdiri di depannya, wajahnya pucat tapi matanya menyala dengan kebingungan. Ibu, suaranya lirih. Benarkah semua yang ayah bilang bohong? Benarkah ibu mencariku selama ini? Maya langsung memeluknya erat, tubuhnya bergetar. Benar, sayang, setiap detik, setiap napas ibu, hanya untuk mencarimu. Celia menangis di pelukan Maya, tubuh kecilnya bergetar. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Maya mengelus rambutnya lembut. Kamu tidak perlu memilih sekarang, Nak. Cukup tahu bahwa ibu selalu ada di sini. Selalu mencintaimu. Namun dari ujung lorong, Arman berdiri, menyaksikan dengan tatapan campuran amarah dan ketakutan. Ia tahu, perebutan ini baru saja dimulai. Dan hanya ada satu yang akan menang, cinta seorang ibu, atau keputusasaan seorang ayah yang menyimpan rahasia gelap. Maya tahu satu hal pasti, Celia masih goyah. Hatinya bimbang. Dan waktu tidak berpihak padanya. Jika ia tidak segera menemukan kebenaran yang sebenarnya, maka Celia bisa saja benar-benar berpaling selamanya. Tapi yang Maya tidak tahu, bahaya lebih besar sedang mengintai. Orang-orang yang disebut Arman sudah mulai bergerak. Dan kali ini, bukan hanya Arman yang jadi incaran. Tapi Celia juga. Malam itu, kabut tebal turun dari lereng Gunung Sibayak, menyelimuti Brastagi hingga jalanan terlihat samar-samar. Lampu jalan yang temara membuat suasana semakin kelam, seakan-akan kota kecil itu sedang menahan napas menunggu badai besar. Di dalam rumah besar bergaya kolonial itu, Maya duduk di kursi tua yang dingin, tubuhnya gemetar, bukan karena udara, melainkan karena kata-kata Arman yang terus terngiang di kepalanya. Orang-orang itu masih mencariku, mereka tidak akan ragu melukai Celia kalau tahu siapa dia sebenarnya. Maya tidak bisa tidur. Dadanya sesak, pikirannya berputar tanpa henti. Siapa orang-orang itu? Apa yang sebenarnya Arman sembunyikan? Mengapa ia harus memasukkan kematiannya sendiri 7 tahun lalu dan menyeret Celia ke dalam kegelapan ini?
Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu depan membuat Maya tersentak. Duk, duk, duk. Arman bergegas turun dari lantai 2, wajahnya pucat. Maya, bawa Celia ke kamarnya. Sekarang. Maya berdiri cepat. Siapa itu? Arman, apa yang terjadi? Namun sebelum Arman sempat menjawab, suara pintu digedor lebih keras. Arman, kami tahu kau di dalam. Buka pintunya, atau jangan salahkan kami. Maya merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu kasar, penuh ancaman. Arman menoleh cepat, matanya liar. Cepat, Maya. Lindungi Celia. Suasana berubah menjadi kepanikan. Maya menarik Celia ke kamar lantai atas, menutup pintu rapat. Sementara itu, dari bawah, terdengar suara pintu ditendang keras. Bruaak. Orang-orang itu berhasil masuk. Suara langkah kaki kasar menggema di lantai bawah, disertai teriakan. Cari dia. Jangan biarkan kabur. Maya memeluk Celia erat-erat, tubuhnya gemetar. Tenang, sayang. Ibu di sini, jangan takut. Celia menangis dalam pelukan Maya. Ibu, apa yang mereka mau? Kenapa mereka mencari ayah? Maya tidak bisa menjawab. Sementara itu, di ruang tamu, Arman berdiri menghadapi 3 lelaki bertubuh besar dengan tatapan penuh kebencian. Salah satunya, pria berjas hitam dengan wajah penuh bekas luka, melangkah maju. Sudah lama, Arman. Kau pikir bisa sembunyi 7 tahun? Kau pikir kami tidak akan menemukanmu di sini? Arman mengepalkan tinju. Kalian sudah dapat apa yang kalian mau waktu itu. Biarkan aku hidup dengan tenang sekarang. Pria berwajah luka itu tertawa dingin. Tenang? Setelah kau hianati kami? Setelah kau bawa kabur anak itu? Kau pikir kami akan membiarkan darah keluarga itu hidup begitu saja? Kata-kata itu membuat Maya, yang mendengar samar dari lantai atas, terperangah. Anak itu maksud mereka Celia? Hatinya membeku. Apa maksud pria itu dengan darah keluarga itu? Pertarungan pecah. Arman melawan dengan brutal, menghantam satu pria ke arah dinding, namun jumlah mereka lebih banyak. Suara benturan kayu, kaca pecah, dan teriakan memenuhi rumah. Maya tidak tahan lagi. Ia menyeret Celia keluar kamar melalui jendela samping, menuruni atap licin yang basah oleh kabut. Keduanya merayap hati-hati, berusaha turun ke tanah. Namun salah satu lelaki melihatnya. Anak itu. Dia ada di atas. Maya berteriak. Lari, Celia. Lari. Celia menuruni atap dengan panik, tapi kakinya terpeleset. Maya segera menangkapnya, memeluknya erat. Mereka berlari menembus kabut menuju kebun sayur di belakang rumah. Suara langkah-langkah kasar mengejar. Di tengah pelarian itu, Arman berhasil menyusul, tubuhnya penuh luka. Maya, bawa Celia pergi. Jangan biarkan mereka dapatkan dia. Maya menoleh, air matanya bercampur hujan tipis. Arman, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka mengincar anak kita? Arman terhuyung, darah menetes dari pelipisnya. Dengan suara serak ia akhirnya mengaku. Karena Celia bukan hanya anak kita, Maya. Dia, pewaris keluarga Surya, satu-satunya saksi yang bisa menghancurkan mereka. Maya membeku. Apa maksudmu? Namun sebelum Arman sempat menjelaskan, suara letusan senjata terdengar. Dor!
Arman terjatuh, darah mengucur dari dadanya. Armaan. Maya menjerit, memeluk tubuh suaminya yang sekarat. Arman menatap Maya dengan mata bergetar. Lindungi. Selia, jangan biarkan mereka. Lalu matanya terpejam. Nafasnya berhenti. Maya tidak punya waktu untuk meratap. Orang-orang itu semakin dekat. Ia menarik tangan Selia, berlari menembus ladang sayur yang becek. Hujan turun lebih deras, menyulitkan pandangan. Selia menangis terisak, tubuhnya gemetar. Ibu. Ayah. Maya menggenggam erat tangannya. Dengar ibu, Selia. Ayahmu sudah berkorban untuk kita. Sekarang kita harus bertahan. Kita harus hidup. Untuk dia. Namun dari balik kabut, sosok pria berwajah luka muncul, menodongkan pistol ke arah mereka. Tidak ada lagi tempat berlari, Maya. Serahkan anak itu. Dia bukan milikmu. Maya berdiri di depan Selia, merentangkan tangan, wajahnya penuh amarah bercampur ketakutan. Kalau kau mau Selia, kau harus melewati aku dulu. Pria itu tertawa dingin. Dengan senang hati. Jari pria itu menarik pelatuk. Dor. Suara letusan memecah kabut. Tubuh Maya terhuyung. Darah segar mengalir dari bahunya. Namun ia tetap berdiri, tubuhnya jadi tameng bagi Selia. Lari, Selia. Maya berteriak sekuat tenaga. Selia menatap ibunya dengan mata membara. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan ikatan darah yang tak bisa dipatahkan. Dengan tangis meledak, ia berlari menembus kabut, meninggalkan Maya yang masih berdiri menghadang dengan tubuh penuh darah. Maya menatap bayangan putrinya yang menjauh, air matanya bercampur hujan. Lari selamatlah, nak. Dan dengan kekuatan terakhirnya, ia menerjang pria berwajah luka itu, meraih pistolnya, dan berjuang dengan seluruh jiwa. Kabut malam menelan semua jeritan, dentuman, dan darah yang tumpah. Di Brastagi, malam itu, sejarah baru ditulis. Seorang ibu, seorang ayah yang gugur, dan seorang anak yang akhirnya harus menanggung rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Rahasia terakhir yang hanya bisa dijaga dengan darah.